Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Yai Haji Muhammad Hasan Tawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Ustazah Nur Fatimah MPD. Yang saya hormati segenap jajaran dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula kedua orang tua saya, yang mana keduanya juga berperan dalam proses pendidikan saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan materi hasil resume saya yang diambil dari buku Handbook on Family and Community Engagement, yang mana di sana membahas terkait lingkungan pendidikan. Sebelumnya saya sedikit menjelaskan terkait lingkungan pendidikan. Apa sih lingkungan pendidikan? Lingkungan pendidikan yaitu tempat di mana seseorang mampu memperoleh pendidikan baik secara nyata atau secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan yang diperoleh secara langsung yaitu seperti pendidik dan peserta didik bertemu secara tatap muka di suatu forum kelas. Sedangkan pendidikan yang diperoleh secara tidak langsung yaitu pendidikan yang diperoleh bisa melalui media sosial dan lain sebagainya tanpa mendatangi suatu forum kelas. Lingkungan pendidikan sendiri terbagi menjadi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang mana antara keluarga, masyarakat, dan sekolah saling berkesinambungan dalam proses pendidikan seseorang. Lingkungan pendidikan dapat pula berupa lingkungan fisik, sosial, budaya, ketenangan, dan kenyamanan, yang mana semua lingkungan pendidikan sangat berperan besar dalam proses pendidikan dalam mencapai atau menunjang pendidikan itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu terkait sekolah dan keluarga minoritas. Kata minoritas yaitu sebuah istilah terhadap kondisi seseorang atau masyarakat yang mengalami ekonomi menengah ke bawah, yang mana dalam pembahasan ini antara peserta didik yang minoritas dan non-minoritas mampu mengenyam pendidikan setara tanpa adanya perbedaan. Adapun upaya-upaya agar peserta didik minoritas mampu mengenyam pendidikan pula sebagaimana peserta didik non-minoritas. Upaya yang pertama yaitu adanya penelitian dan kebijakan, yang mana penelitian ini yang dimaksud yaitu antara siswa atau antara peserta didik dilakukan seleksi, yang mana peserta didik yang mengalami kondisi minoritas mampu mendapatkan suatu kebijakan baik dari lembaga pendidikan itu sendiri ataupun dinas pendidikan negara, dinas pendidikan negeri, ataupun dinas pendidikan lokal. Yang kedua yaitu adanya kerjasama antara keluarga minoritas dan masyarakat. Apabila masyarakat yang non-minoritas mampu memberikan lapangan pekerjaan terhadap orang lain, yaitu yang dimaksud keluarga minoritas, sehingga keluarga minoritas ini mampu terbantu dalam kondisi ekonomi mereka, sehingga mereka mampu memberikan atau menyekolahkan anak mereka ke suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu adanya dinas pendidikan. Di sini yaitu suatu kebijakan baik berupa beasiswa terhadap keluarga minoritas. Kedua yaitu terkait hubungan kemiskinan dengan keluarga dan anak. Kemiskinan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor pengangguran,
yang diakibatkan oleh rasa malas pada keluarga atau masyarakat itu sendiri, sehingga mereka tidak mampu memperoleh lapangan pekerjaan. Faktor yang lain yaitu sedikitnya lapangan pekerjaan, sehingga mereka tidak mampu memperoleh lapangan pekerjaan karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang mereka dapatkan. Yang kedua, dampak kemiskinan terhadap keluarga dan anak. Dampak kemiskinan terhadap keluarga dan anak antara lain yaitu mungkin terjadinya suatu perceraian apabila terjadi pada suatu keluarga, sedangkan apabila terjadi terhadap keluarga dan berakibat ke anak, akan mengakibatkan anak tersebut tidak mampu memperoleh pendidikan secara utuh. Selanjutnya yaitu upaya dan strategi. Sebagaimana penjelasan tadi, keluarga minoritas atau yang mengalami ekonomi menengah ke bawah mampu mendapatkan lapangan pekerjaan dari keluarga yang non-minoritas, yang mana keluarga non-minoritas tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan lapangan pekerjaan tersebut kepada keluarga minoritas. Yang ketiga yaitu terkait keluarga anak penyandang disabilitas. Kata disabilitas yaitu istilah terhadap seseorang yang mengalami ketidaksempurnaan baik fisik maupun mental. Di sini saya menulis upaya 2 yaitu dari Badan Pendidikan Negara dan Dinas Pendidikan Lokal. Antara keduanya, antara Badan Pendidikan Negara dan Dinas Pendidikan Lokal melakukan kebijakan agar anak penyandang disabilitas mampu mengenyam pendidikan pula, walaupun di lain suatu lembaga, agar pendidikan yang ia peroleh setara tanpa adanya perbedaan. Yang keempat yaitu terkait menghubungkan anak usia dini dengan sekolah. Mana anak usia dini yang dimaksud di sini adalah anak yang belum mencukupi umur dalam memperoleh pendidikan, seperti sekolah pendidikan anak usia dini. Di sini saya membaginya 2 yaitu keterlibatan antara orang tua, pendidik, peserta didik. Yang kedua, pendekatan antara orang tua sebagai guru ketika di rumah, yang mana anak usia dini sebelum memasuki lembaga pendidikan, mereka perlu dilatih dalam belajar agar apabila anak tersebut sudah matang dalam memperoleh pendidikan, maksudnya yaitu sudah cukup umur dalam memperoleh pendidikan, maka anak tersebut siap secara mental dalam mendapatkan pendidikan itu sendiri. Dari pemaparan materi tentang lingkungan pendidikan di sini, dapat kita simpulkan bahwasanya lingkungan pendidikan itu berupa keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang mana ketiganya berperan besar dalam proses pendidikan, dalam menunjang pendidikan itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.